Bandit nyalakan mesin. Bandit matikan mesin. Halo bro, kembali lagi dengan channel Chan 27 Vlog, dan kali ini saya akan membahas permintaan dari subscriber saya, Gunan Stafudi. Dia bertanya pakai oli apa di kilometer 30.900 10 bulan, apakah olinya harga 150.000. Nah, saya akan membahasnya bro. Nah, ini pembahasannya. Saya menggunakan oli curah bro, oli curah ya, bisa dijelaskan lagi oli curah. Nah, ini saya ke pom bensin di wilayah Sidoarjo dan kebetulan saya langganan di sini. Nah, ini loh bro oliku. Iki duduk oli harga 150 ribuan, tapi oli harganya cuman 32.000 1 liternya. Berarti kalau di GSX sekitar 48.000 itu 1,5 liter. Dan sisanya bisa saya pakai lagi di interval pergantian oli berikutnya. Jadi saya tinggal beli 1 liter aja. Nah, ini langganan saya. Nah, ini bentuk olinya bro, ini kayak es teh bro, bisa dilihat, ini kayak es teh bentuknya. Oliku ya kayak gini, oli curah. Nah, ini wadahnya. Nah, ini saya mau ke Suzuki untuk melakukan servis berkala. Nah, ini videonya. Nah, ini motor saya biasa Suzuki Bandit yang sangat eksklusif di perumahan saya, cuman hanya saya aja. Bukannya sombong bro, karena orang-orang ini nggak tahu membedakan antara mesin kualitas dan mesin yang abal-abal, jadi ya mohon dimaklumi. Ini motor eksklusif di perumahan saya, hanya saya aja ini yang punya. Oke, ini saya mengganti di Suzuki di bengkel resminya. Di sana saya nggak melakukan servis yang sangat berat, saya cuma mengganti oli dan merecet ecu bro. Nah, ini ecu yang saya gunakan ini sedikit agak menyimpang dari Suzuki Bandit. Nah, ini menggunakan saya di dalamnya. Nah, kebetulan mekanik di samping saya namanya Pak Iswahyudi. Nah, mekanik tersebut sabar orangnya, memberi masukan dan bimbingan kalau skripsi itu bro, yang sangat baik. Orangnya baik. Di sini saya mengganti oli, setelah itu reset ecu. Nah, kebetulan bro, kilometer saya 30, sekarang 31.000 dan selalu berjalan. Itu saya alhamdulillah masih servis gratis bro. Jadi saya untuk saat ini servisnya nggak bayar sama sekali, padahal kilometer sudah 31.000. Nah, beliau Pak Iswahyudi ini, nah ini programnya scan toolnya Suzuki, namanya SDS. Di sini langkah pertamanya melihat nomor angkanya dulu, 5 angka nomor angka di akhir. Ya, saya 101019. Nah, setelah itu dimasukkan dan oke, lalu di starter bro. Nah, ini Pak Iswahyudi ini nggak tahu bro kalau aki saya mati. Akhirnya saya starter ini. Oke, lalu saya starter jreng. Nah, ini saya menggunakan ecunya punyanya GSX R yang non keyless bro. Jadi kemarin banyak yang tanya, iya apa sih misal ecunya Bandit diganti GSX R, karena gear 5 nya Bandit itu di 137an. Saat gear masuk gear 6 dia nggak mau naik bro, RPM nya nggak mau naik, ya mentok di 137 tadi. Karena karakter di gear 6 itu adalah overdrive, yaitu menghaluskan RPM atau membebani RPM biar RPM-nya nggak terlalu naik. Beda kayak settingan mapping di GSX R. Kalau GSX R masih bisa tembus untuk 12.000 bahkan 13.000, tapi kalau di Bandit gear 6 aja dibatasi cuma sampai antara 10 sampai 11.000 RPM bro. Makanya putaran atasnya di GSX R itu sangat gila meskipun mesinnya sama, yaitu perbedaan di mappingnya. Oke, ini Pak Iswahyudi mengecek aki saya. Nah,
bisa dilihat bro, aki saya itu 12,4, sedangkan di GSX R yang sebelahnya dicobai 12,8. terus di indikatornya namanya good atau baik. Nah di indikator saya itu yaitu bad, yaitu jelek. Memang akhirnya waktunya mengganti bro. Nah ini dicek di GSX R yang lainnya 12,8. Nah di sini masih baik untuk akinya. Nah di sebelah kanannya Pak Iswahyudi itu ada Bandit 400 bro, Bandit 400 cc. Kemarin saya bertanya-tanya, ternyata gejalanya yaitu cakram belakangnya itu ada trouble gitu. Nah ini Pak Iswahyudinya, beliau sangat humble, sangat sabar, sangat telaten orangnya. Oke, nah ini motor saya. Nah saya bawa oli, tapi olinya yang saya bawa itu oli curah bro, isinya oli curah Prema XP 2050 SAE nya bro, bukan 1040 ya. Dan banyak yang bertanya kenapa kok menggunakan oli SAE 2050, kan nggak sesuai dengan buku pedoman bro. Dan saya jawab memang iya bro, memang nggak sesuai dengan pedomannya, karena saya ikuti dengan karakter berkendara saya berkendara kurang lebih hampir 5-6 jaman bu, full satu hari. Otomatis oli yang saya gunakan harus oli yang tepat. Kalau macet-macetan nggak down, dan kalau misal untuk jarak jauh dia nggak lemah untuk performanya. Nah setelah itu kok banyak oli yang mahal, yang SAE 530, 540 atau 1040, kok nggak pakai SAE itu aja bro. Penjelasan saya singkat, karena oli itu nggak cocok buat saya. Nggak cocoknya kenapa bro? Oke, nggak cocoknya karena oli tersebut sebagian itu beda karakter dengan saya. Dia kan lemah di performanya saat macet-macetan, dan saat digeber untuk putaran tinggi beberapa menit gitu dia akan lemah bro, beda dengan kualitas SAE ini. Dan dari segi harganya pun juga beda. Oli yang saya gunakan itu lebih murah, cuman 32.000 seliter. Nah kalau oli yang jenis SAE 530, 1040, saya jamin harganya di atas 50.000 bro, saya jamin. Dan kalau semisal olinya bukan yang fully sintetik, itu pergantian intervalnya paling sekitar 1.500, itu sudah nggak enak bro, sudah waktunya mengganti. Nah sedangkan saya 3.000 km sudah masih enak, dan saya di beres ini saya menggantinya pas di kilometer 2.900. Oke, nah sekarang balik lagi ke topik. Nah Pak Iswahyudi ini lagi mereset ECU di motor saya. Kebetulan kata beliau, ECU-nya ini nggak ada problem mas, nggak ada sampahnya yang perlu dihapus, berarti masih aman. Nah oke, setelah itu saya tanya bro, bagaimana pak kalau ini kilometer saya kan sudah 31.000. Nah apakah ini waktunya mengganti seal water pump? Beliau bertanya, sebaiknya memang untuk waktunya mengganti mas, karena menggantinya itu di kilometer 25 ribuan itu sebaiknya diganti, karena menghindari bocornya seal water pumpnya. Tapi mas kalau semisal nggak bocor, nggak perlu diganti, nggak apa-apa kok, beliau bilang gitu bro. Dan kalau semisal saya tanya, lupa berapa pak harganya pak kalau semisal satu set, dan apa saya hanya beli sealnya saja gitu. Beliau menjawab gini bro, kalau semisal mengganti mas, mending ganti satu set, dari kipas, dari sealnya, dan dari asnya juga komplit. Harganya paling sekitar 140 ribuan mas itu. Oh nggih pak, kalau ngeten saya nabung-nabung dulu untuk membelinya gitu. Nah untuk kilometer kayak gondrong-gondrong kayak saya bro, yang 30 ribuan, 40 ribuan, sebaiknya memang lebih baik untuk mengganti seal water pumpnya. Atau semisal nggak mengganti, jaga-jaga aja, beli dulu sebelum nanti kena terus inden. Karena kalau inden mungkin sekitar 2 mingguan gitu bro, kan lumayan loh 2 minggu, daripada motor mangkrak mending kita beli duluan tuh. Oke, ini Pak Iswahyudi, beliau orangnya sabar.
Nah, saya servisnya ini di Suzuki Indrapura di Surabaya. Nanti kalau ketemu mekanik, nanti ketemu mekanik ini orangnya humble, sabar, penyayang gitu bro. Oke, nah ini SDS nya dari Suzuki. SDS itu apa bro? SDS itu bahasa lain dari scan tool atau scanner tool. Kalau di motor injeksi hukumnya wajib bro, wajib menggunakan SDS untuk menghapus kesalahan data atau untuk mengetahui kerusakan apa yang di motor injeksi. Jadi semisal ini ada kabel oksigen sensornya putus, nah di SDS ini dia bakal tahu bro, dia bakal tahu penyakitnya apa kok bisa merebet ini. Nah setelah dicek berarti O2 nya mati ya, semisal kayak gitu. Nah untuk sekarang motor injeksi itu enak bro perawatannya daripada motor karburator, banyak yang salah kaprah. Loh injeksi kan bakal mahal bang. Memang iya, untuk sensor-sensor memang mahal, tapi kalau semisal rusak motor injeksi bakal tahu bro penyakitnya apa yang di motor kalian. Nah kalau motor yang masih konvensional, yang masih karburator itu nggak akan ada colokan OBD nya itu tadi yang masuk ke sensor yang masuk ke scan tool tadi, itu nggak ada. Jadi kalau misal berbet, kalau di motor karburator mekanik akan mencari satu persatu bro, dari CDI, coil, busi, STM bengek ngoneku. Kalau di motor injeksi itu beda, kita masukkan scan toolnya, SDS nya ini kalau di Suzuki, dan akan tahu penyakitnya apa aja kayak gitu. Nah ini konsultasi yang saya lakukan dengan Pak Iswajudi ini meliputi kayak, karena ini kan yang saya pakai kayak ECU nya GSX R. Nah saat saya memakai ECU GSX R yang non keyless bro, yang masih shutter key atau masih kuncian, itu kendalanya RPM nya itu di bawah bro, di bawah 1000 RPM. Nah oke bro, sekarang sesuai thumbnail, ini adalah ECU dari GSX Bandit 150 dan GSX R 150, yang sebelah kiri Bandit, yang sebelah kanan GSX R. Nah ini sudah saya coba bro, ini mungkin Bandit pertama yang mencoba ECU nya GSX R, dan karena saya rasa penasaran, saya coba. Setelah saya coba bro, yang ekspektasi saya gear 56 nya gear 456 nya sesuai GSX R, ternyata salah. Di Bandit yang saya pakai, setelah saya encapkan atau setelah saya aplikasikan ke GSX Bandit ECU nya GSX R, yang terjadi adalah gear 5 di Bandit saya menggunakan GSX R itu mentok hanya 130 bro, 130. Dan saat gear 6 nya bro itu nggak bisa naik bro, 130, 132, beda jauh bro dengan mappingan di GSX R yang sampai 12.000, 13.000, sampai 150, 160 bro. Di Bandit nggak bisa bro. Penyebabnya saya pernah ngomong dengan pihak Suzuki, dari noken as dan rasio gearnya di Bandit itu beda, ternyata itu beda dengan GSX R. Dan dari segi aerodinamis itu beda. GSX R kan punya fairing ya itu, nah di Bandit kan hanya full naked. Nah itu yang membuat perbedaannya. Dan banyak pertanyaan, kalau semisal pin 150 ya apa caranya dengan mesin standar? Jawabannya simple, yaitu beli ECU BRT yang sub, apa BRT yang Juken turbo dan lain-lain, itu insya Allah itu pasti bisanya bro. Beda dengan settingan mappingnya di GSX R. Kalau udah ganti ECU yang racing, saya jamin 100%, 140, 150 dengan mesin standar itu bisa dengan mudah. Nah ini rasa penasaran saya itu sudah terjawab. Nah videonya mana? Habis gini videonya saya nyoba sendiri bro di tol Suramadu, gear 5 itu 130 pakai ECU nya GSX R.
Tapi kalau hijau standar 137 gear 5 itu masih bisa. Saya nggak bisa videokan saat jalan karena posisi saya nggak ada action cam yang ditaruh kamera di HP kayak vlogger-vlogger lainnya. Saya menyampaikan di pakai HP saat berhenti karena juga saya ingin keselamatan saya sendiri dan orang lain juga gitu bro. Semisal dari video ini kan saya lebih mengerti dan mungkin memberi informasi juga untuk pengguna bandit juga yang akselerasi putaran atasnya kok hanya itu aja, coba saya tak ganti gesek karena ini jawabannya. Jadi memang nggak bisa bro, dari pihak Suzuki juga memang nggak bisa, meskipun diganti GSX-R yang mengharapkan settingan mappingannya beda di atasnya, ternyata juga malah nggak sesuai ekspektasi, cuman 130 tok mentok RPM 11.000 di gear 5 itu. Oke, nah ini videonya di Suramadunya. Nah itu yang sebelah kiri hijau gesek bandit, yang kanan gesek R bro. Nah ini saya di Suramadu. Nah sudah, akhirnya terjawab sudah penasaran saya, ternyata nggak sesuai ekspektasi. Oke bro, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Mungkin ada permintaan video apa lagi, insya Allah saya jawab. Oke, dadah bro, assalamualaikum.